Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah alladzi amarna bi kasrati dzikrihi wa imtithali awamirihi wa jitinabi nawahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, al-ayah. Wa qala aidan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, al-ayah. Wa qala aidan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wa qala aidan zikrullahi alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hizbun minasy syayatin wa hirzun minan niran. Wa qala aidan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadratin Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, wa ila hadratin Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, wa ila hadratin Syekh Ahmad Sahibil Wafat Tajul Arifin, wa ila hadratin Syekhina Ki Haji Muhammad Zain Abdul Bazul Ashhab, wa jami' syuyukhina wa masyayikh syuyukhina, wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abai hadhil qaryati minal insi wal jinni minal khuddam wa minas salatin. Madadana bi madadihim wa a'adda alaina min barakatihim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Sampurasun, sabipun, kula nuwun, apa kabar? Hadratal mukarramin wal muhtaramin al ulama wal zu'ama, para kiai, para habaib, para ajengan, para ulama yang sama-sama Rabu hadir pada malam hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus guru kita yang telah memberikan ijazah zikir kepada kita, kunci kita untuk bisa melakukan perjalanan menuju Allah, kunci kita untuk bisa membuka dada kita, kunci kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga apa yang sudah beliau ijazahkan kepada kita dapat kita amalkan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sahibul bait, sahibul walimah, sahibul fadilah was samahah, al-mukarram, Pak Jenan Hasan yang sudah berjibaku bersama tim khidmah
di markas besar Iqomah Provinsi Lampung ini. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf juga kami sudah merepotkan. Semoga segala pengorbanan, harta, benda, tenaga, pikiran dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat gandaannya. Aparatur pemerintahan, baik para RT, para RW, kepala desa, kepala lurah, muspika, muspida sipil maupun militer yang hadir pada malam hari ini, sahabat-sahabat dari Iqomah Pusat, Iqomah Cars Community, Iqomah Biker Community, serta sahabat-sahabat yang berada di Iqomah DPW Provinsi Lampung, ayah salih. Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, para sesepuh dan bini sepuh. Ini ada sesepuh dari Kota Bumi, ada sesepuh dari tempat-tempat lain di Lampung yang sama hadir di sini, para habaib yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu ikraman lismihi karena memuliakan namanya. Juga para hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi, remaja putra, remaja putri, santriyin was santriyat, ikhwan wal akhwat yang sama-sama hadir pada malam hari ini, yang saya hormati, saya cintai, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sudah hampir masuk 2 hari ini kami diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan iradat Allah, sehingga sampailah kami di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung. Kami melaksanakan silaturahmi, manaqib, ziarah, serta rihlah yang insya Allah besok sebagai penutup rangkaian kegiatan melaksanakan kegiatan manaqib di daerah Kedongdong. Nah, setelah itu kalau kami akan kembali dulu ke tempat kami masing-masing. Setelah nanti kami akan kembali lagi ke sini untuk sama-sama berjuang bersama ikhwan akhwat di sini. Hadirin hadirat rahimakumullah, ingin menyampaikan amanat salam dari ibunda kami Pengarsa Umi. Beliau tadi hadir di sini, tetapi karena sudah sepuh maka beliau tidak bisa menghadiri sampai akhir. Beliau menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali perbicaraan ini dengan perkenalan. Orang katakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu, pucuk dicinta ulang pun. Lampung ini terkenal dengan saburai. Apa saburai itu? 1 bumi 2 jurai. Nah, sabumi rai, saya bumi rai jurai. Dalam arti di sini biasa dipadukan antara segala sesuatu. Maka pada malam hari ini juga kita dipadukan antara orang-orang dari Pulau Jawa sana dengan grup namanya Iqomah Cars Community berjumpa dengan orang sini, orang-orang Lampung, sehingga kita dipertemukan juga dalam 2 tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, tetapi tujuannya saya bumi satu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalannya, nama saya Aang Abdullah Zain. Saya lahir di Sukabumi 16 April 1981. Alhamdulillah, rombongan kami hari ini lengkap semua keluarga kecuali adik bungsu kami karena memang sedang membesar. Mohon doanya semoga diberikan keselamatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, siang ini pekerjaannya tidur, makan, sisanya untuk main di dunia. Saya diamanati oleh Allah melalui Pengarsa Uwa sebagai anak ketiga dari Pengarsa Uwa. Mohon doa semoga Pengarsa Uwa almarhum almarhumlah ajengan cicit di alam barzahnya mendapatkan kebahagiaan, disimpan di sisi bersama para sahabat, para syuhada, para sholihin, para sholihin. Amin ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi kalau ketemu dengan muko macam ini jangan tanggung-tanggung, tanya saja mana Ang gitu. Insya Allah jawaban saya main. Hadirin rahimakumullah,
kita awali pembicaraan ini dengan ilmu filsafat dasar. Dalam ilmu filsafat dasar terdapat 3 ilmu, yaitu ontologi, jangan pakai K, nanti jelek maksudnya, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu apa? Ya, ontologi itu apa? Kemarin ontologi itu artinya apa? Ya apa, ya apa? Epistemologi itu bagaimana? Aksiologi itu untuk apa? Jadi kita awali pembicaraan kita ini dengan 3 pertanyaan: apa, bagaimana, dan untuk apa. Saya pikir kalau semua mendasari pemikirannya dengan pemikiran seperti itu, tidak akan ada pertikaian, perbedaan paham, karena semua bertanya dengan pertanyaan dasar. Ada orang bertanya, itu lagi ngapain geleng-geleng kepala? Ngapain itu bukan pertanyaan. Tapi kalau bertanya itu orang geleng-geleng kepala itu apa? Kita jawablah, ini zikir. Zikir apa? La ilaha illallah. Kenapa kepalanya bergerak? Karena pakai rasa. Kalau tidak pakai rasa, kepalanya tidak bergerak. Kayak bapak-bapak sama ibu-ibu kerja malam hari, kalau pakai rasa bantal digigit, anak tertendang, ranjang berderit, tidak terasa. Karena pakai perasaan. Jadi tidak terasa kepala kita bergerak karena kita lagi narik rasa. Yang ditarik bukan kepala, tapi yang ditarik rasa. Kepala ke bawah-bawah. Kalau sudah pakai rasa, badan tidak sengaja ikut naik. Itu apa? Kau zikirnya suaranya zikir apa macam itu? Tidak ada itu dalam Al-Quran zikir memang tidak ada. Itu tadi Ba'da Isa di sini kedengaran zikirnya. Kenapa? Kok bisa suaranya macam itu? Karena Bapak mendengarnya dari jauh. Jangankan orang berzikir, orang dangdutan juga kalau dari jauh tidak enak. Kedengarannya bubuk. Apa itu orang buka hajatan dengan musik bobot gitu? Ya karena dengarnya dari jauh. Cobalah datang, duduk bersama, nanti joget juga paling depan dia. Begitu. Apa yang disebut dengan apa dulu? Manakiban. Nah, manakib dulu lah. Manakibu. Begitu cara bacanya. Jangan manakiban dulu, kalau mau dibawa bahasa Arab bacanya manakibu. Manakibu masuk pada wazan mafa'ilu, termasuk pada jamak taksir yang di tengahnya ada alif, setelah alif 2 harap atau 3 harap tengahnya sukun. Istilah para ulama disebutnya sighat muntahal jumu'. Kalau sighat muntahal jumu' berarti masuk pada kategori ailatun taqumu maqamal illatain, berarti masuk pada kategori isim ghair munsharif, berarti masuk pada tidak boleh diberi tanwin. Jadi bacanya hadhihi manaqibu raaitu manaqiba marartu bi manaqiba, karena isim ghair munsharif. Bagi yang tahu ini, enggak tahu apa ini, enggak apa-apa Pak, enggak mengerti, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Loh, itu kok dibacanya jadi manakiban? An di sini, an akhiran bahasa Sunda, artinya melakukan. Tahlil jadi tahlilan, zikir jadi zikiran,
dahar jadi daharan karena melakukan. Kalau laki-laki dipakai jadi laki. Nggak boleh. Artinya begitu. Apa mufradnya? Dari manqobatun. Muzakarnya manqobun. Masuk pada wazan maf'alun, maf'alun, mif'alun. Segatnya isim zaman, isim makan. Dari apa asal katanya? Dari naqbun. Apa arti naqbun? Lihat di kamus. Anda punya kamusnya. Ada kuotanya nggak HP? Sebutkan. Oke Google, mana naqbun? Nanti Google-nya menjawab. Memang guru yang paling ini sekarang ini yang paling digandrung ini Syekh Google. Tapi tidak tahu makamnya di mana, ziarahnya kayak mana. Karena dia nih guru yang paling bijaksana. Dari mulai sajadah sampai haram jadah ada semua. Baik, kita lanjutkan. Naqbun itu artinya jalan yang ada di gunung. Satu ngaji habis dompet juga. Iya. Istri satu mekul. Iya, nggak betul Pak. Tong amat Pak, tenang Pak. Ini ada orang tua kami di belakang. Hadirin rahimakumullah. Makna naqbun. Naqbun itu artinya jalan yang berada di gunung. Tadi siang, tadi pagi kami pergi rihlah ke daerah Mudun. Ini jalan Mudun. Nah, ke Mudun. Itu naik gunung ternyata jalannya belok-belok. Bermakna bahwa jalan yang berada di gunung itu pula belok. Lain dengan jalur di pantai, Pantura, lurus. Kalau di sini memang di pantai pun belok-belok. Itulah Lampung. Nah baik, maksudnya apa? Nah, sekarang kita pindahkan kepada makna lughah. Makna lughah dari manaqib adalah lika-liku kehidupan seseorang. Setiap orang pasti punya cerita beda-beda, betul? Malam ini pun beda-beda ceritanya. Ada yang lapar, ada yang ngantuk, padahal duduk bareng-bareng berdua. Ada yang nyariin sendal padahal belum mau keluar. Ada yang bingung tadi parkir di mana. Ada yang bingung istri saya kemana ini. Ada yang cari yang baru juga, beda-beda. Ya pokoknya ceritanya setiap manusia beda-beda. Nah, cerita manusia beda-beda itu bahasa Arabnya adalah manaqib. Zaman dahulu waktu kita ABG, nah Pak Resi ini ABG Bang. Nah, dulu suka ditulis cerita sehari-hari itu di apa namanya? Diare. Diare sakit perut lah Bang. Bukan diare, diary. Apa arti diary? Buku harian. Diary. Yeah. Hari ini aku seneng banget. Cause dia yang aku gambarkan nengok sambil senyum. Ya. Wak. Tidak lagi. Diary. Padahal aku udah semangat pergi sekolah, kok dia nggak ada ya. Langit terasa mendung, dunia terasa menghimpit, penyakit terasa semua. Tidak terasa aku kencing juga. Lalu gambarnya orang menangis. Ganti lagi daya. Siapa ini yang ambil sendal saya ini? Oh, ditulislah semua. 20 tahun kemudian ditemukanlah bukunya oleh cucunya. Lalu dibacalah pembacaan manaqib kakek kita. Manqabah pertama menjelaskan kakek masuk sekolah. Ya tadi WK Allahumma sholli ala Muhammad. Manqabah kedua,
manqabah kita tulis, siapa yang mau baca? Kalaupun dibaca, apa manfaatnya? Karena orang itu harus meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Rokok ini sudah belakang, asapnya kebom mulu. Rokok enggak asap. Ngebul kok orang. Di situ, betul itu. Ada ya jarang, nggak apa-apa. Iklan. Baik. Apa sampai mana kita lupa ini gara-gara ini? Nyampe brother. Baik, hadirin rahimakumullah. Kenapa manakib itu harus dibacakan? Kenapa yang dibacakan itu manakib Syekh Abdul Qadir? Karena minimal memiliki dua fadilah. Yang pertama mengandung ilmu. Tadi kita dengarkan bersama bagaimana wasiatnya Sayyid Abdul Qadir kepada putranya Abdul Razak dan kepada kita sekarang murid-murid beliau, karena kita sudah diijazahkannya. Baik, banyak sekali fadilah yang bisa kita ambil. Yang kedua, mengandung barakah. Mengandung hidup kalau cuma untuk mengandalkan pundak dan otak, lelah Pak. Capek hidup ini. Kita sibuk tapi tidak ada hasil, kan capek ujung-ujungnya, stres ujung-ujungnya. Makanya kalau hidup cuma mengandalkan pundak dan otak, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Maka hidup harus mendapatkan barakah. Di antara yang bisa menimbulkan barakah adalah mendengarkan manaqib Sultan Aulia. Semoga sahibul manaqib, Sultanul Aulia wa Imamul Asfiya, Qutbur Rabbani wal Ghausus Samadani, Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah berkenan kepada kita, dan beliau berjanji, di mana saja manaqibku dibacakan, aku hadir di sana. Untuk apa? Untuk mengamini doa murid-muridku. Maka semoga hajat kita semua terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan usaha yang lancar juga penghasil. Juga kita diberikan anak, istri, keluarga yang saleh dan saleha, serta kita diberi kebahagiaan dunia sampai akhiratnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya, bagaimana itu manaqib? Bagaimana? Tinggal dibaca saja manaqibnya. Kok tadi pakai baca Quran dulu, tanda tawasul? Karena kita belajar menjadi muridnya, maka harus sesuai dengan aturan-aturannya. Untuk apa manaqib itu? Untuk menghasilkan keberkahan dunia dan akhirat. Selanjutnya, pada malam ini juga izinkan kami untuk menjelaskan tentang iqamah. Karena di sini bapak-bapak, kiai-kiai semua melihat di sini ada orang pakai baju iqamah. Apa itu iqamah? Berawal dari kegundahan hati almarhum Ajengan Cece, melihat situasi masyarakat manusia semakin hari semakin saja jauh dari kata baik dan kebaikan. Jauh dari kata baik dan kebaikan. Setiap hari masjid-masjid menjadi semakin kosong, betul? Silaturahmi sudah berkurang, baca Al-Quran sudah jarang, zikir jarang dikumandangkan di mana-mana, masjid semakin bagus, isinya semakin kosong, kotak amal hanya untuk membangunkan saat tidur, tapi tidak ada yang mengisi. Ya kalau lagi tidur, lagi masjid kan, datang kotak amal bukan diisi, dia bangun, dia geserkan, tidur lagi. Betul tidak? Maka mulailah timbul kekhawatiran dalam kalbu beliau.
Lalu pada tahun 92 beliau berangkat ke Mekah untuk berhaji. Maka beliau mencoba 8 hari arba'in di Masjid Nabawi melakukan riyadhah di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan riyadhah salawat dan juga riyadhah zikir yang dijazakan oleh Guru Agung Syekh Mursyid para sahabat. Lalu sebelum pulang ada Al-Quran yang tertinggal di bawah, mau dia ambil disimpan lagi di atas. Tiba-tiba terbukalah ayat walau anna ahlal qura amanallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya ahlal qura ada sesungguhnya ahli kampung. Saya orang kota, tetaplah duduknya pasti di kampung. Ini kan Bandar Lampung, tapi tetap juga di kampung. Iya, maka di Jakarta ada kampung Melayu. Jadi jangan terlalu takut disebut orang apa? Orang kampung. Dia susah disebut kampungan, itu lain lagi ceritanya. Nah, itu menyambung lagi ke ani itu tadi. Walau anna ahlal qura, sesungguhnya seandainya Allah itu pasti maknanya. Beda dengan seandainya kita. Kalau seandainya kita itu melamun, ada 2 maknanya. 1 maknanya taraji, 2 maknanya tamani. Taraji itu mengharapkan sesuatu yang hasil, kalau tamani itu mengharapkan sesuatu yang tidak hasil. Contoh tamani. Walau anna, apa lagi ayatnya? Seandainya syababa ayyana, seandainya masa muda akan kembali. Fa ukhbirakum bima fa'alal muslimun. Inilah kekurang sunama hayang teuing balik deui keur ngora. Apa bahasa Indonesia? Pingin sekali saya ini kembali menjadi muda, kata Mang Eman ini. Ya, pengen muda lagi. Itu sudah meninggalkan dunia hitam sekarang, sudah naik menjadi rambut bodas. Apa itu? Ingin sekali kembali menjadi muda. Nanti kalau saya sudah muda, akan saya ceritakan bagaimana dulu waktu tua. Bagaimana ya? Ayah ada nanti kalau saya sudah tua, saya ceritakan waktu ini enggak dibalik. Nanti kalau saya sudah muda, saya mau cerita bagaimana repotnya menjadi tua. Mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Itu namanya tamani. Kalau saya sekarang, seandainya Wak Hasan ini membuatkan kopi untuk saya malam ini pasti bicaranya agak enak aja saya, karena sudah masuk mau jam 12 ini, mengantuk ini, tapi tidak ada mengerti. Ini air putih semua. Nah, itu pasti datang. Itu namanya taroji. Itulah kira-kira ceritanya. Bola merah jangan lupa. Gitu. Ibu bapak yang saya hormati, Allah berandai-andai itu bukan seperti yang barusan. Karena tidak ada keinginan kecuali Allah yang mentakdirkan. Bermakna sesungguhnya pasti. Apabila satu kampung itu amanu, kuat imannya, wattaqau, dan kuat ketakwaannya, la fatahna, pasti akan aku bukakan barakatiha, wala fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, pasti akan aku bukakan limpahan keberkahan dari langit dan dari bumi. Coba sekarang kita pikirkan, yang kerjanya capek, hasilnya enggak ada, betul? Yang dagang modalnya besar, untungnya kecil, betul? Pegawai negeri sekarang repot, potongan itu, potongan ini, terus juga gaji tidak mencukupi. Yang bertani susah juga, yang nelayan susah juga, semua susah karena pakai pundak dan otak.
Maka bagaimana caranya menurunkan keberkahan ini? Perkuat iman, perkuat takwa. Maka saat itu tahun 93 Pengarsa Uak mengadakan gerakan Lembur Barokah. Yang gerakan Lembur Barokah itu dilanjutkan pada tahun 2000 menjadi penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi pada khususnya. Lebih dari 120 kota kabupaten di Indonesia yang studi banding ke tempat kami. Untuk apa? Kok bisa penegakan syariat Islam bisa di Indonesia? Bisa. Karena penegakan syariat Islam kami bukan mendirikan negara di dalam negara, bukan merubah struktur negara, tetapi menyegarkan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Kita ini pengamalan rukun Islamnya sudah mulai melemah, sehingga berkah yang turun pun mulai melemah. Maka kita perkuat lagi. Lalu pada tahun 2010 berubahlah menjadi iqomah. Ceritanya begini. Pada saat itu Uang mengatakan pengen umroh, tapi saya pengen di Madinahnya 8 hari, di Mekahnya juga jangan kurang dari 9 hari. Lalu kami ambillah paket yang 21 hari. Ternyata selama di Madinah itu beliau hanya 2 kali makan. Setiap harinya itu selama 37 jam beliau menahan lapar. Maghrib, goreng kuping, asal batal, lihat lagi, tidak makan, tidak minum, tidak bicara, tidak tidur, mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 1 khatam, zikir setiap hari tidak kurang dari 5.000 dan sholawat. Pada akhirnya, pada hari sebelum kami pindah ke Mekah, saya tahu di makam Rasulullah itu ada petugas penjaga Al-Quran. Jadi tidak mungkin Al-Qurannya kayak di musola-musola kita berserakan kemana-mana. Ada petugasnya. Lalu tiba-tiba Al-Quran jatuh ke bawah di dekat tempat sujud beliau. Lalu terbukalah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Allah wa Rasuluhu berkata, fa'akim maka hadapkanlah wajhaka, ini bab taglib wajahmu, artinya hadapkanlah dirimu, jiwa ragamu, harta bendamu, lidini, untuk tegaknya agama Allah. Hanifah, dengan condong yang sebenarnya, tanpa harus menghujat siapa-siapa, tanpa harus merubah apa-apa. Yang harus kita perbaiki adalah diri kita pribadi. Maka aqim itu fi'il amar, masdarnya itu iqomah. Lalu dia puter-puter pedanya, jadilah iqomah, artinya ikatan qaryah mubarakah. Tujuannya apa? Mengamalkan rukun Islam secara benar dan sungguh. Lalu beliau membuat nazoman, Islam teh bener tur mulia, damai luas tur sejahtera, rukuna 5 utama amalkeun masing sampurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Islam itu benar. Kalau kita ingin benar, pakailah Islam. Dagang ingin benar, pakailah. Kehidupan keluarga ingin benar, pakailah Islam. Kalau kita jauh dari Islam, maka jauh dari kebenaran. Selama manusia berpegang teguh kepada Islam, maka manusia akan benar.
tur mulia dan mulia. Semua kemuliaan di luar Islam hanya kebohongan saja. Orang kaya raya bohong saja. Buktinya apa? Sodakohnya nggak sebesar orang miskin, betul? Bahkan acara yang besar begini, kadang-kadang yang sodakoh paling gede orang miskin, betul? Orang kaya mah diem-diem baik. Saya pernah coba, Pak. Setiap hari Selasa itu kami ada pengajian sekaligus santunan fakir miskin di pondok kami. Lalu kenapa, kata Bapak, seorang pemimpin yang baik yang mampu memikirkan orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Setelah itu saya coba, karena dikasih uang kan 100.000 untuk seminggu. Lalu pas dia selesai bubar dari acara, saya panggil, "Bang, sini." Miskin orang. Kalau memang benar Amang cinta sama agama, cinta sama ulama, saya minta setengah dari uang Amang. Ternyata betul, dia pergi ke warung, lalu dia tukarkan uang 100.000 itu jadi 50.000. Lalu diberikan kepada saya, "Kang, ini 50.000 untuk Akang, 50.000 untuk saya, karena saya punya uang cuma 100.000 hari ini." Berani orang miskin. Ada orang kaya, saya tanya, "Hartamu berapa?" "Adalah 100 miliar, saya minta setengahnya." Nggak mau dia kasih. Orang miskin mau ngasih, orang kaya nggak mau, berarti masih kaya orang miskin daripada orang kaya. Bukan saya berarti mengungkit orang kaya. Datang orang kaya ketemu saya di kantor PWNU Jawa Barat, karena kebetulan kami di jajaran Surya di PWNU Jawa Barat. Lalu tiba-tiba itu orang pakai mobilnya Lamborghini, gasnya hampir pecah kaca itu saya, kaca kantor saya. Lalu dia turun itu kakinya lebih dahulu, karena mobil begitu kan di bawah. "Awas tak, nanti keinjak mukanya sama saya." Begitu. Ujungnya semua amat itu orang ya. Pas sudah begitu dia turun dengan gayanya, dengan sombongnya. Dia orang Garut, pengusaha jaket sama tas kulit. Besoknya di Garut ada banjir bandang. Lalu saya datang ke Garut. Ternyata dia yang sombong kemarin lagi nangis pakai kaos oblong. "Lalu kenapa tong?" saya bilang. "Lapar Pak Ustadz, rumah saya hanyut, mobil semua hilang, anak istri tadi mana?" Mana kayanya, mana hebatnya, mana gagahnya? Tidak ada. Maka kalau ingin mulia, pakailah Islam. Lihat para wali songo, berapa ratus tahun yang lalu mereka berjuang, sampai hari ini makamnya terus diziarahin orang-orang. Mulia. Jadi kalau pengen mulia pakai apa? Islamnya benar cuma damai. Islam penuh kedamaian. Kok itu ada yang marah-marah? Itu bukan marah, Pak. Kalaupun ada yang takbir di jalan, kalaupun ada yang marah itu bukan marah, Pak. Itu sedang memperbaiki. Kalau jenengan datang ke bengkel, lalu kedengar suara gombreng, gombreng, bukan berarti yang punya bengkel lagi nggak waras. Karena memang ada yang harus diperbaiki dengan dipalu, ada yang harus diperbaiki dengan dipukul. Beda-beda cara memperbaiki, betul? Kok disebut marah-marah? Bapak di mana otaknya? Enggak sendi, Pak. Gitu, hadirin. Baik, kita lanjutkan. Nah, damai. Islam penuh dengan kedamaian. Islam penuh dengan senyuman. Islam itu baik. Coba, kalau mau kencing di mana-mana carinya masjid, betul nggak? Nggak ada cari gereja. Betul. Saya waktu ke Manado udah nggak tahan, pengen kencing. Itu di gereja ternyata nggak dibuka untuk kita, Pak. Tapi masjid itu semua dibuka WC-nya. Mau kafir, mau muslim kencing boleh aja. Bahkan yang gobloknya ada umat Islam pergi ke masjid kencing doang, sholat kagak. Emang lu PA? Ya Allah. Betul nggak? Baik, kita lanjutkan. Damai, luas. Ngafal ratna misik.
sesuatu yang tidak dibahas dalam Islam. Apapun dibahas dalam Islam, sampai ke hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil. Kalaupun kalian belum menemukan dalil di dalam Al-Quran, ucapkanlah saya belum menemukan, bukan gak ada dalam Qurannya. Apaan itu dikir-kir begitu? Gak ada dalam Qurannya. Emang lu udah hafal Quran semua? Tiba hafal kulhu sampai Anas juga bilang gak ada dalam Al-Quran. Aduh, cocok. Kok gitu sekali otaknya? Ya, betul? Ada semua dalam Al-Quran. Gak ada yang gak ada dalam Al-Quran. Wah, hadis ini tidak sahih karena tidak ada dalam Sahih Bukhari. Kaul Imam Syafi'i tidak sahih karena tidak ada dalam kitab Bukhari. Kamu sakit apa kurang obat? Imam Bukhari itu adanya, Imam Syafi'i itu adanya 200 tahun sebelum Imam Bukhari. Kalau kaul Imam Syafi'i udah ada kaul Imam Bukhari, dia bagaimana? Kata cucu saya nanti lebih gila. Maka hadis Rasul itu tidak melulu hanya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya kadang-kadang saya suka pusing kalau ketemu orang yang kayak gitu. Dia nanya, "Tak, itu hadisnya sahih apa enggak?" Saya jawab, "Sahih." Ah, ya udah. Saya balik tanya, "Emang sahih apa?" Nggak tahu, tak. Terus lu nanya sahih buat apa? Angel. Allahu Akbar. Kan dia nanya, itu hadisnya sahih apa enggak? Kita jawab sahih. Oh ya udah. Saya tanya balik, terus kamu nanya sahih itu apa? Kamu tahu nggak sahih? Saking gantengnya nyamuk apa itu? Aduh, dari mana? Baik. Kadang saya suka berpikir begini, zaman dahulu, zaman agama Nasrani, ada orang yang protes terhadap perjanjian lama, lalu mereka menamakan dirinya Kristen Protestan karena selalu protes. Sekarang ada umat Islam, apa-apa yang dikerjakan orang lain protes. Orang manakib protes, orang maulid protes, orang tahlilan. Ini jangan-jangan Islam Protestan. Baik, hadirin rahimakumullah. Ya, dan maka dibentuklah iqomah, ikatan qaryah mubarakah yang tadi dasarnya Islam luas, nyata. Nyata itu segala sesuatu yang dilakukan dalam Islam itu nyata, bukti dan kuat. Islam itu kuat. Rukuna 5 utama amalkan. Rukun Islam ada 5. Waktu itu Rasul ditanya oleh Malak Jibril. Nah, hadisnya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, ada juga yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, ada yang banyak rawinya. Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bahasa Indonesia ini, bahasa Arab juga nggak ngerti ya, udah bahasa Indonesianya. Di antara kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, datanglah seorang laki-laki, rambutnya hitam kelam, bajunya putih bersih, menandakan bahwa dia itu bukan orang jauh karena rambutnya rapi, badannya bersih. Tapi la ya'lamu minna, kami tidak ada yang tahu satu orang pun dari kami ini siapa. Lalu tiba-tiba kucluk datang duduk depan Rasul. Kata Sayyidina Ali, goblok gak sopan. Kita aja duduk di sini, dia duduk di situ. Lalu memegang paha Rasulullah. Ya Allah. Kata Sayyidina Umar, iya bang, habisin. Iya bang. Sudah di belakang bang. Wah, sudah dibegituin. Lalu bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil iman. Lalu Rasul menjawab, akhbirni anil Islam. Lalu Rasul menjawab. Setiap Rasul menjawab, dia jawab sadaqah. Orang bingung.
Ini nanya tapi ngomong benar kan? Ya orang lagi muji apalagi apa makin geram Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar. Udah biasa belum ya udah. Ya belakang ya iya bang tenang aja. Tiba satu kali hilang gitu. Wa akhirnya anil ihsan wa akhirnya anil sa'ah wa akhirnya an amaratihah. Lalu orang itu pergi. Adik siap bang? Wah Sayyidina Ali udah siap pada dia pegang pedangnya. Lalu Rasul melihat-lihat para sahabat akan menghantam orang itu. Rasul mengatakan, "Ata'lamuna man as-sa'il?" Kamu tahu nggak siapa itu yang bertanya? Akhirnya Sayyidina duduk lagi. Allah wa Rasuluhu a'lam. Huwa Jibril. Dialah malak Jibril tuh bang. Kalau disikat repot itu bang. Untung nggak jadi diantem bang. Kalau diantem angin bang repot bang. Nggak jadi. Rasul mengilustrasikan dalam hadis tersebut tentang Islam itu bunyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam itu dengan 5 perkara. Berarti Rasul mencontohkan Islam sebagai bangunan. Syahadateh pondasina salateh jadi tihangna zakat dinding saum kusena haji nu jadi gentengna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai suaranya. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Syahadat itu apanya? Pondasinya. Sholat itu tihangnya. Zakat itu dindingnya. Saum itu kusen. Apa kusen itu bahasa? Jendela, pintu itu namanya kusen. Haji itu gentengnya. Semoga yang hadir di sini cepat-cepat naik haji, amin. Semoga yang hadir di sini cepat-cepat berangkat ibadah haji tanpa kesulitan, amin. Aminnya kenceng apa pelan? Aminnya kenceng apa pelan-pelan? Kenapa kenceng? Saking? Pengen. Baik, bagus. Kalau datang ke apa ini namanya tempat ini? Toblok. Stop blok. Gitu. Kalau datang ke stop blok sini ada orang namanya bos A. Sekali-kali jadi bos. Saya pakainya pakai mobil keren lah, mobil mewah lah. Lalu datang ke sini, Bang, nih saya nih pengen bikin rumah. Macam rumah Wak Hasan inilah, segede gini rumahnya. Terus saya punya duitnya ini 2 miliar. Kira-kira cukup nggak bikin rumah segede gini? 2 miliar. Dengan tanahnya cukup apa enggak? Iya, pokoknya kalau lebih nggak apa-apa. Cukup apa enggak? Kurang apa enggak? Oh enggak. Baik. Nah, tolong carikan tanahnya. Bikin rumah segede ini duitnya 2 miliar. Kira-kira ada yang sanggup apa enggak? Ada yang sanggup apa enggak? Kenapa bilang sanggup? Karena banyakkan lebihnya daripada modalnya. Wah, begini paling tinggal 300 juta. Sisanya ngangin cair. Ada yang sanggup apa enggak? Tapi ada syaratnya. Saya juga tahu kok banyak lebihnya daripada kurangnya. Ada syaratnya. Syarat bikin rumahnya genteng dulu. Malah ketawa. Lagi contohnya ini takut gak nyambung ini. Kalau contoh gak nyambung kan repot ini. Aduh, ini Kori ngasih peci sama saya jadi agak aneh begini warnanya. Surbannya begini, jangan-jangan saya disebut ketua adat lagi di sini.
Si Aang dateng ke stoblok bawa duit 2 miliar ingin bikin rumah segede rumah Wahasan, tanah dan bangunan uangnya diserahkan, lebihnya terserah. Ada yang sanggup apa enggak? Banyak-banyak, tapi satu syaratnya, satu doang. Jadi bikinnya jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Genteng dulu, nah gentengnya ngelayang baru nanti bikin tiang. Bisa apa enggak? Berarti Aang ini juragan bener juragan bohong. Udah coba aja jujur. Berarti ini Aang ini juragan bener juragan bohong. Berarti Aang ini beneran apa bohongan? Kenapa disebut bohongan? Karena nggak mungkin bikin apa dulu? Genteng dulu baru bangunan. Kira-kira kalau orang tukang bohong, orang bener, orang salah? Siapa? Aang gitu naiknya. Siapa? Kalau orang salah itu orang baik orang nggak baik? Oh nggak baik. Orang bener apa orang goblok? Siapa? Goblok. Orang waras apa orang waras? Orang waras. Masa bikin rumah opo dulu? Genteng sek. Masa bikin rumah genteng dulu? Ini goblok kayaknya. Siapa? Gak apa-apa saya disebut goblok, disebut gila, gak apa-apa. Coba kalau ibu bapak pergi ke pasar terus ketemu orang gila, kata orang gila goblok, goblok, gila, gila, marah jangan? Marah jangan? Jangan orang disebut gilanya sama orang gila, orang disebut gobloknya sama orang goblok, ngapain mesti marah? Jangan-jangan yang nyebut goblok nama saya lebih bukan saya. Di mana gilanya kita ingin masang genting tanpa fondasi, kepengen pergi haji, pengen haji mabrur, syahadatnya berumah beruroh. Fondasi dulu brother, baru genteng. Ini kok sudah pengen cepet-cepet genteng, gak ada fondasinya. Ya gimana, siapa goblok? Makanya yuk biar nanti gentengnya cepat kesampaian, kita perbaiki syahadatnya. Rukun Islam teh fahamkeun, amaliyah nagerakeun, penggerak nage dijieun, agungna Islam buktikeun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin rahimakumullah. Maka rukun Islam ini harus difahamkan. Fahamkan syahadatnya, bahwa syahadat itu bukan sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Seperti layaknya mengungkapkan I love you, bukan hanya mengucapkan I love you, tapi ada konsekuensinya. Seperti mengucapkan saya terima nikahnya dengan mas kawin saudari sah, kontan. Bukan hanya mengucap itu, tapi ada konsekuensinya. Di saat kita mengucapkan asyhadu, sama dengan kita menyampaikan kepada Allah, saksikanlah ya Allah bahwa hidupku, matiku, jiwa ragaku, dengan seluruh yang kumiliki, tiada Tuhan yang wajib kusembah, kupatuhi, kujunjung tinggi, aku maksudkan kecuali Engkau ya Allah. Kan bukan cuma ngomong aja. Maka untuk pemahaman
pengamalan syahadat harus dicari guru yang mengajarkan tentang syahadat ini. La ilaha illallahnya harus digurukan, harus diijazahkan dengan baik dan benar. Maka kita tadi sudah diberi ijazah oleh guru kita. Lalu gimana kalau yang ngasih ijazahnya universitas palsu? Ya ijazahnya berarti palsu. Ya berarti syahadatnya berarti palsu. Hasilnya juga palsu. Maka hati-hati saat mengambil talqin zikir, ijazah zikir. Lihat, jangan sampai yang ngasihnya itu ijazah palsu. Kalau orang mau naik mobil tapi dikasih kunci palsu, mobilnya jalan apa enggak? Kalau dia merasa jalan pada mobilnya enggak, berarti stres. Makanya hati-hati. Maka kita gurukan syahadat kita ini. Sampai apa? Sampai ada rasanya. Sampai terasa, bukan terasi. Syahadat ini, la ilaha illallah ini kita amalkan sampai terasa. Wah, saya sudah terasa pegel, bukan itu. Saya sudah terasa ngantuk, bukan itu. Rasa itu di dalam hati, brother. Dan sahabat, rasa itu dalam hati kita, sahabat. Bukan di dalam badan. Terasa dalam hati. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sampai terasa. Kenapa? Ini tentang rasa, bukan tentang logika. Tentang jangan kalah sama iklan. Karena rasa gak pernah bohong. Karena rasa adalah segalanya, kecap bangun. Yang penting rasanya jarum super. Kalah. Maka saat kita berzikir sampai terasa bahwa Allah itu ada, Allah itu dekat. Sehingga kalau syahadatnya terasa, sholatnya juga ada rasanya. Kan sekarang kita sholat masih jadi beban, belum terasa nikmat. Contohnya apa? Kalau imamnya lambat, pengen nendang. Bacanya panjang banget. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika kitabullah al-Baqarah. Apalagi kalau sholat tarawih. Ayo coba di sini saya mau tanya, sholat tarawihnya lambat apa cepat? Lambat. Kalau lambat penumpang hilang. Iya, maka semakin cepat semakin banyak penumpangnya. Kayak yang di YouTube itu loh. Ini yang kasih kakek-kakek. Mau naik sudah turun, mau turun sudah naik. Akhirnya si kakek nunggu di bawah. Aku sudah nunggu di tahiyat aja. Aduh. Jadi kita ini sholat belum terasa nikmatnya, zakat belum terasa nikmatnya, betul? Puasa belum terasa nikmatnya, apalagi umrah dan haji belum terasa nikmatnya. Kalau nggak ada rasanya itu orang sembuh apa orang sakit? Ya, ada yang pernah sakit ada? Kalau sakit itu makan enak apa enggak? Boro-boro, enggak enak. Bapak makan enggak enak. Ngopi-ngopi, apalagi ngopi nggak boleh sama dokter, minumnya air putih aja nggak enak. Jadi kalau sakit itu enak apa enggak? Nggak enak. Makannya enak apa enggak? Karena nggak enak jadi makannya tepat waktu atau di akhir-akhir kan? Nah, tepat waktu. Ayo makan, nggak mau nggak enak. Makan kata istri. Akhirnya ngamuk dokter sama istri. Akhirnya terpaksa lah dia apa? Makannya juga nggak jelas rasanya.
Makanya punya dikit minum, punya dikit selesai lempar. Gak mau udah, segitu aja cukup. Kan kita begitu dalam sholat. Betul? Ayo coba saya mau tanya, mana lebih bagus sholat itu awal waktu atau akhir waktu? Banyaknya? Kebanyakan kita awal apa akhir? Sholat itu bagusnya sendirian apa berjamaah? Kebanyakan kita? Hah? Sholat itu bagusnya di masjid atau di rumah? Kebanyakan kita? Nah, jadi kita itu tahu nggak yang benar yang mana, tahu nggak? Tapi tidak mau, banyak tahu sedikit mau, banyak pengetahuan sedikit kemauan, sehingga tidak melakukan. Akhirnya masjid kosong semua. Karena apa? Karena nggak kerasa. Karena kurang rasanya, sehingga di akhir-akhir kan waktunya. Berarti kebanyakan umat Islam sembuh apa sakit? Badannya apa hatinya? Sudah pernah diobati apa belum? Sudah. Barusan kita sudah diberi obatnya. Karena sampai hari ini belum ada rumah sakit hati yang mampu memperbaiki hati. Ada rumah sakitnya enggak? Enggak ada, yang ada dokter Cina. Rumah sakitnya enggak ada. Maka kita berkumpul di sini mengambil ijazah untuk memperbaiki itu. Pahamkan amaliyahna gerakan. Amaliyahnya gerakan. Syahadat bukan hanya dibaca tetapi harus menjadi pergerakan. Tolak ilmu, baca Quran, banyak berzikir. Sholat harus menjadi gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Zakat harus menjadi gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka caranya penggerak nagedijil. Maka malam ini dengan tidak mengurangi hormat nanti akan kami kukuhkan dulu pengurus inti, lalu nanti dilengkapi dan jadi SK. Karena saya sudah minta dari kemarin-kemarin susunan pengurusnya. Wah, Hasan sibuk bikin panggung, Andre sibuk ngatur jadwal, ujung-ujungnya Mang Eman sibuk ngatur langit ya, ngatur langitnya. Jadi beda-beda ini kesibukan di sini, SK nggak jadi. Maka malam ini dalam penutupan nanti kita akan melaksanakan pengukuhan. Lalu dengan diadakannya penggerak untuk bergerak apa? Gerakan masjid-masjid supaya penuh berjamaah. Oh, dia kan beda mazhab dengan kita. Gak apa-apa, yang penting rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, rukun ihsannya sama. Dia saudara kita, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah. Ada beda-beda sedikit, toleransi dalam khilafiyah, tetapi bekerja sama di dalam dakwah. Tujuannya li'ilahi kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, untuk menjunjung tinggi agama Allah. Takbir. Maka sebelum kami tutup, saya mohon untuk nama-nama yang ada di sini untuk bisa berdiri. Nanti akan dilengkapi selengkap-lengkapnya. Pak Syafi'i, Pak Suryadi, Wah Hasan, Pak Suwandi, Andri Prasetyo, Said Aziz, dan Elvani Wisnu Ayudi. Mohon nama-nama yang disebut nanti ini untuk pengukuhan sementara. Sebelum nanti kita lengkapi, karena ada 5 divisi, ada 12 divisi yang harus dilengkapi. Nanti kita jadikan SK-nya, nanti kita laksanakan kembali pengukuhan dan pelantikannya di tempat ini atau tempat yang lainnya. Ayo Asadik, maka silakan Pak Hasan. Ayo, nggak mau, ya Mas. Ayo cepetan. Udah pagi. Di bawah menghadap ke sini. Di bawah, mohon maaf, menghadap ke sini. Ya, di sini. Saya ulangi, Pak Syafi'i. Mana Pak Syafi'i? Ya. Nanti akan kita lengkapi semuanya. Dan saya mohon kepada seluruh Iqomah Provinsi Lampung untuk dapat berdiri bersama di sini.
seluruh Iqomah Provinsi Lampung, mana DPW Provinsi Lampung? Silakan untuk bisa berdiri di depan saya di sini. Abah Haji pun terngiringan Abah. Ini Abah. Oh iya, sok apa orang apa Pak? Kiai mana? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, seluruh Iqomah DPW Provinsi Lampung silakan berdiri di sini. Saya mulai sebentar lagi. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Setelah ini nanti ada halakoh atau ngobrol bersama, ngobrol perkara iman, perkara ihsan dengan pemirsa ajengan BBM bertempat di majelis Iqomahnya Wahasan di sini sampai pagi. Nah, baik, silakan pemirsa, maka para habaib, para kiai, doa dengan tidak mengurangi rasa hormat, sahabat-sahabat Iqomah Provinsi Lampung, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, dimohon untuk dapat berdiri di hadapan kami dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ayo, mana Pak ya? Coba rapikan dulu dirinya, rapikan dulu. Rapikan ya. Foto, rapikan ya. Rapikan. Barisan rapikan. Dirapikan ini satu, barisan kedua mana? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang udah mau gabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan kata-kata pengukuhan Iqomah DPW Lampung, saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak sekalian. Bertanya dari hati ke hati, bertanya dari jiwa ke jiwa, sehingga kita tidak apa-apa berbeda tubuh, tapi kita satu hati, satu rasa, sehingga komando menjadi komando satu rasa, atau lebih disingkat sebagai korsa. Jiwa korsanya harus kita miliki bersama. Tidak apa-apa kita miskin, tidak apa-apa kita hina, tidak apa-apa kita bodoh, tetapi jangan hilang semangat berjuang dalam hati kita sekalian. Saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak sekalian, apakah Bapak-Bapak berdiri di hadapan kami ini ada paksaan dari pihak mana atau tidak? Tidak. Apakah Bapak-Bapak sekalian yang ada di sini bersedia untuk patuh turut kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Jawab, bersedia atau tidak? Ya, bersedia. Apakah Bapak-Bapak siap turut tunduk dan patuh kepada tanbih Guru Agung Syekh Mursyid Sahabat? Siap. Bersedia atau tidak? Siap, bersedia. Jawab dengan jelas. Kalau tidak bersedia, silakan mundur dan duduk. Apakah Bapak-Bapak sekalian ini siap turut tunduk patuh kepada wasiat para sahabat? Siap, bersedia. Apakah Bapak-Bapak siap bersedia berjuang, berkhidmat untuk agama? Siap, bersedia. Terima kasih. Maka mohon diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ucapkan dengan lantang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa bil Qur'ani imama. Wa bil Ka'bati qiblatan. Wa bi syaikhina Syekh Ahmad sahibil wafa. Tajul arifin waliyyan mursyida. Ucapkan di dalam hati, ini bukan berbaikat kepada saya, ini bukan berjanji kepada saya, ini berjanji kepada Allah. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Bay'atuka bima bay'allahu alaina. Saya mensumpah, mengukuhkan Bapak-Bapak sebagaimana Pak Ustadz mengukuhkan kepada saya. Saya kukuhkan Bapak-Bapak sekalian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Ketua Umum Iqomah Nusantara
diperintahkan oleh bangsa untuk melebarkan sayap ke seluruh dunia, melantik, mengukuhkan bapak-bapak sebagai pengurus Iqomah Nusantara, Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati setiap langkah kita. Semoga baginda Rasul meridhoi setiap langkah kita. Semoga guru agung, guru mursyid meridhoi setiap langkah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allah.